Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di video tutorial. Di video tutorial kali ini kita akan membahas dalam pembuatan animasi. Ya, di sini animasinya itu dalam kategori adalah bumper. Nah, sesuai dengan soal klaster LSP yang sudah pernah dijelaskan pada guru animasi ya. Jadi untuk klaster animasi 2 dimensi itu kita membuatnya adalah bumper. Nah, di sini bumper kita dalam membuatnya menggunakan software yang namanya Adobe After Effects ya. Tentunya nantinya kita akan ulas tuntas bagaimana cara membuat bumpernya gitu kan. Nah, untuk dari pertemuan pertama ini, untuk bumpernya kita buat yang sederhana terlebih dahulu ya, supaya nanti step by step saya buatkan video tutorialnya nanti dari yang mudah ya, yang ke middle, setelah itu yang high ya, dalam artian memang udah versi profesionalnya. Nah, di sini sudah ada tampilan Adobe After Effects. Nah, sebelum kita mulai ke Adobe After Effects, ya pastikan kalian sudah membuat bahannya terlebih dahulu. Nah, bahannya itu apa ya? Pastinya kalian sebelum pertemuan kali ini sudah dikasih tugas untuk membuat sebuah logo yang dimana logo itu kalian nanti akan buatkan bumpernya. Nah, di sini saya sudah persiapkan salah satu logo ya. Ini saya ambil dari logo minuman yang cukup terkenal yaitu Pocari Sweat ya. Dan di sini saya coba untuk plesetkan sedikit nama produknya gitu kan. Nah, di sini sudah saya atur semuanya ya, ukurannya berapa. Nah, nanti untuk ukurannya ini berapa tergantung dari soalnya masing-masing. Ya kan, bisa 720 480 ya kan, 1920 1080. Nah, ini beda-beda ya. Mau 2K, 4K ya kan, Full HD ya kan, HD. Nah, itu nanti tergantung dari soalnya. Nah, untuk kali ini ya ukurannya adalah Full HD. Nah, untuk ukuran Full HD itu adalah 1920 dikali 1080. Nah, itu adalah ukuran yang Full HD. Nah, setelah kalian siapkan semua logonya, kalian bisa simpan satu-satu menjadi PNG. Nah, kenapa PNG? Ya, supaya dia bisa dimasukkan dan tidak ada gambar lain. Nah, setelah tadi saya siapkan untuk alat-alatnya seperti ini, kita kembali ke After Effects. Nah, setelah kembali ke After Effects, di sini ada yang namanya composition setting. Nah, composition setting di sini kalian itu bisa mengatur ukurannya berapa ya, ukuran videonya. Pastikan ya kalian sudah membaca dengan cermat soalnya ya. Jadi kalian bisa mengatur ukuran videonya berapa. Nah, di soalnya di tempat saya itu untuk present itu ada di bagian sini, itu adalah HDTV 1080. Nah, untuk ukurannya sama ya, 1920 kali 1080. Dan aspek rasionya itu 16:9. Nah, 16:9 ini masih ingat ya tentunya adalah aspek rasio yang saat ini digunakan. Nah, setelah itu ini nggak usah diganti-ganti saja ya kan, frame rate-nya 29,97 ya, kita ambil 30 fps supaya apa? Masih ingat ya, semakin tinggi fps-nya gerakannya itu semakin halus ya kan, semakin rendah fps-nya gerakannya akan patah-patah. Nah, jadi prinsipnya seperti animasi frame by frame ya, semakin banyak frame-nya itu gerakannya akan semakin halus. Oke, setelah itu ini saya klik setting, oke semuanya. Nah, di sini ya sudah ada tampilan ya kan, sudah ada tampilan untuk Adobe After Effects-nya. Nah, di sini ada menunya ya kan. Di sini nanti ada project-nya apabila kalian nanti memasukkan file logo ya kan, MP3 atau dan lain sebagainya, audio, itu semuanya akan masuk di sini.
Nah, di sini adalah lembar kerjanya kita nanti ya untuk mengedit, untuk mengatur tata letaknya. Nah, di sini ada beberapa tool ya, efek, font dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Nah, di sini ada kita yang namanya template. Ya kan, template ini nantinya kalian gunakan untuk menggeser-geser ya kan, mengedit video atau gambar yang sudah kalian masukkan. Oke. Nah, setelah ini kalian siap untuk dimulai, kalian bisa masukkan semua bahan. Ya, semua bahannya dimasukkan semua dengan cara ada beberapa macam caranya. Kalau kalian di sini klik 2 kali, nah setelah klik 2 kali nanti akan muncul, ya kan? Atau kalian bisa langsung drag ke sini, ini tidak ada masalah, ya. Nah, setelah itu saya akan coba langsung pilih sini, ya kan? Ini eh, saya langsung pilih semuanya. Saya akan masukkan ke dalam Adobe After Effects saya. Oke, ini masukkan ke sini. Nah, tahapan yang pertama saya masukkan adalah saya memasukkan yang namanya background terlebih dahulu. Ya kan, saya tarik di sini. Nah, ini ukurannya sudah pas ya. Jika kalian membuat desainnya ukurannya pas, otomatis juga nanti ketika kalian memasukkan itu juga akan pas pula. Ya, akan pas pula bagaimana cara memasukkannya. Nah, setelah itu saya ingin menambahkan teksnya, ya. Saya drag ke sini juga, ya kan. Saya drag lagi. Nah, kalau kalian lihat, ya kan, kalau kalian lihat kok teksnya nggak ada, gitu kan. Ingat ya, Adobe After Effects ini sama dengan seperti kalau kalian memakai Adobe Photoshop, ya. Kita menerapkan teknik layering, ya kan. Jadi yang paling atas itu akan ditaruh di layer yang paling atas. Begitu pula yang paling bawah, ya. Kenapa teksnya tidak terlihat? Karena teksnya dua-duanya ini ada di bawah background. Nah, untuk cara menampilkannya tinggal di drag aja, taruh di atasnya, geser. Nah, jadi seperti ini. Oke ya, sudah seperti ini. Nah, coba kenapa tulisannya itu bergabung-gabung seperti ini. Nah, kita akan coba, saya akan perkenalkan beberapa tools-toolsnya terlebih dahulu. Nah, ini kalian klik di sini ada transform ya. Nanti kalau kalian lihat tanda lebih besar seperti ini, kalian bisa klik, ya kan, kalian pilih transform di sini. Nah, di sini ada namanya anchor point, ada namanya position, ada namanya scale, ada namanya rotation, ada namanya opacity. Nah, ini adalah basic dalam penggunaan Adobe After Effects. Saya coba akan bahas satu persatu. Di position, ya kan, di position ini ada angka-angkanya nih, ya kan. Position ini digunakan untuk cara memindah-mindahkan posisi objek yang ada di sini, ya kan. Salah satu contohnya nih, saya pilih position, ya kan, saya tarik ke sini ya. Nih, ini position, ya kan, yang paling kiri ini adalah position kanan kiri, ya kan. Nih, saya bisa menggeser-gesernya, ya kan. Nah, setelah itu position yang kanan ini adalah atas bawahnya. Nah, nih atas bawahnya. Jadi kalian bisa mengedit seperti ini. Nah, atas bawahnya. Oke. Nah, sini sip. Nah, begitu pula dengan yang sama di sini, ya kan? Di teks yang switch-nya, positionnya saya coba ganti. Nah, taruh sini bisa, atau sini bisa, ya kan? Kita sesuaikan saja dengan sesuai selera. Nah, oke. Nah, setelah kita belajar position, kita belajar yang namanya scale. Nah, scale di sini, ya, scale di sini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil, ya kan. Kalau kalian ingin tulisannya nih kurang besar, tinggal dibesarin lagi, ya kan, dibesarin. Karena untuk memperbesar, kiri untuk memperkecil. Nah, ini. Nah, ini disesuaikan dengan keinginan kalian ya, mau besar mau kecil. Nah, seperti ini. Saya kembalikan lagi ke ukuran semulanya 100. Oke. Nah, setelah scale kita ada namanya rotation. Nah, rotation ini
untuk merotasi nih, ya kan? Rotasinya sebentar. Ini saya lakukan dulu. Rotasinya seperti ini. Nah, kalau kalian ingin merotasi, ya kan? Kalian ingin merotasi, caranya seperti ini. Nah, dirotasi. Oke. Saya lakukan lagi. Nah, terus kalau di sini ada opacity, ya kan? Opacity itu kayak opasitas gitu kan. Jadi bisa dihilangkan gitu ya. Agak ditransparankan nih contohnya nih. Nah, ada satu contoh. Nih. Nah, oke, di sini saya ingin mencontohkan satu dulu nih. Ini saya kasih position sini dalam menggerakkan, ya kan? Dalam menggerakkannya. Nah, ini ya. Nah, coba saya ingin menggerakkan, ya kan, teks ini, ya kan, dari position, ya kan. Jadi posisi awal seperti apa dan posisi akhir seperti apa. Oke. Nah, ini saya taruh di bawah sini, ya kan? Di bawah sini. Nah, sampai tidak kelihatan, ya kan? Nah, setelah itu saya aktifin nih timernya. Ya kan? Saya aktifin timernya. Di sini ada timelinenya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, dan lain sebagainya. Masih ingat ya tentunya di pelajaran animasi 2 dimensi juga kita udah belajar yang namanya framing. Nah, ini frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5, frame 6, frame 7, frame 8, dan frame selanjutnya. Nah, oke, di sini saya di frame 1, ya kan? Saya di frame 1 coba untuk mengaktifkan timernya, ya kan? Frame 1 ini adalah frame awal, ya kan? Setelah itu saya geser ke timeline yang frame 2, ya kan? Setelah frame 2 saya coba gerakan. Ya, saya coba gerakan positionnya. Nah, ini coba gerakan position sini. Oke. Nah, kalau kita jalankan nanti hasilnya seperti ini. Nah, ya, kita jalankan seperti ini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita udah memakai satu teknik yang namanya position, ya. Position ini seperti ini. Oke, setelah itu ya saya menggunakan teknik yang namanya scale. Ya, masih ingat ya, scale ini untuk membesar kecilkan. Oke ya. Untuk memulai, ya kan, untuk memulainya itu kita aktifin dulu scale-nya, diklik, ya kan. Kalau sudah aktif itu warnanya biru, kalau belum aktif dia masih warnanya putih. Nah, setelah itu kita geser ke frame yang kita inginkan, ya kan. Nah, setelah itu kita baru mainkan di sininya. Ini mau dibesarkan, ya kan. Nah, contohnya seperti ini. Nanti udah otomatis ada key-nya di sini. Nah, ada key-nya itu udah otomatis di sini. Contoh kita play lagi. Nah, oke. Kita sudah position, ya kan. Setelah position kita ada yang namanya scale, ya kan. Nah, setelah itu kita coba tambah yang namanya rotasi, ya kan. Aktifin lagi di sini rotasinya, ya kan. Gerakan di sini. Nah, setelah di sini kita rotasikan ini lagi. Oke, bebas ini rotasinya seperti apa, ya. Ini coba kita play lagi. Nah, oke, ini adalah rotasi. Nah, kalau menurut saya opacity nggak perlu kita nggak perlu kita bahas yang opacity, karena kalau opacity itu dia kan menghilangkan ini nih. Dan nanti kita kasih objek selanjutnya aja. Nah, coba ini adalah salah satu contohnya nih. Nah, oke ya.
Nah, setelah dari sini, ini adalah 3 ya, kita pakai position, scale, rotation. Nah, setelah ini coba kita akan pakai yang namanya anchor point dan opacity seperti apa. Nah, ya kan? Nah, ini setelah ini saya akan coba ini setelah dari sini, ya kan? Nah, setelah itu saya ingin mengecilkan lagi, ya kan? Mana nih? Ini scale, ya kan? Dan mengecilkan lagi scale-nya ke sini, ya kan? Nah, sambil di scale, saya juga ingin menggerakkannya ke arah ini, ya, ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita akan menambahkan yang ini. Nah, oke, karena tadi itu saya masuk di sini, saya passing dulu ukurannya. Nah, kita coba ke anchor point. Nah, anchor point ini kalau kalian perhatikan ya, anchor point itu kalau kalian perhatikan adalah titik yang ada di sebelah sini, ya kan? Nah, ini coba anchor point. Nah, anchor point ini adalah titik ibaratnya itu sumbu porosnya, ya kan? Sumbu porosnya itu biasanya berguna ketika kalian ingin merotasi, ya kan, menggerak-gerakkannya. Ini saya kasih anchor pointnya di sini ya. Anchor pointnya di sini. Saya coba rotasi, itu dia tengah, pas di tengah, gitu kan. Tapi ketika anchor pointnya saya pindah, ya kan, anchor pointnya saya pindah di sini. Nah, nanti ketika dirotasi, nah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, anchor pointnya. Oke. Ini saya buat segini. Nah, saya buat 90 deh, 90. Positionnya saya atur di sini supaya nanti pas switchnya di sini. Oke, nah, oke, nah setelah di sini, ya, saya coba ini, tetap di sini, saya coba main posisi, ya kan? Posisinya di sini saya aktifin, di segini frame-nya, itu saya naikin. Nah, posisinya saya naikin, ya. Setelah itu di sini saya main rotasi, dari sini rotasi, saya geser ke sini. Shoot. Nah, kita play. Nah, ya. Nah, contohnya, ya. Oke, ya. Setelah itu kita belajar yang terakhir yang namanya opacity. Nah, coba opacity kita gunakan untuk ornamen. Nah, ornamen yang mana? Ya, ornamen itu seperti ini. Contohnya, oke. Tidak perlu saya besarkan. Nah, ini position. Nah, opacity ya, opacity saya gunakan untuk nanti memberikan ini, contoh gambaran seperti ini. Tekan sampai sini,
opacity-nya di sini saya tulis 0, ya kan. Setelah itu saya tarik garis sedikit, lalu opacity-nya saya kasih 100. Nah, nanti contohnya seperti ini, dia akan otomatis. Nah, dari nggak kelihatan samar-samar menjadi terang. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini adalah contoh bumper sederhana. Play. Ya, jadi di sini nanti kalian bisa tambahin audio dubbing, ya kan, apa disuruh untuk membuat tagline masing-masing gitu kan. Nah, tentu caranya mudah bukan? Jadi kita hanya perlu belajar transform basic seperti ini. Sebenarnya ini adalah cara yang paling mudah, itu cara yang paling mudah. Nah, nanti ada beberapa cara yang sudah expert ya dalam kita membuatnya. Ya, tentunya kalau kalian coba perhatikan di sini, ya kan, gerak-gerakannya seperti ini. Nah, ya, ini ya. Sekian video tutorial dalam pembuatan bumper sederhana. Nah, jadi setelah ini nanti saya akan juga membuatkan sebuah bumper juga ya yang sudah expert dalam membuatnya seperti iklan-iklan yang ada di TV. Baik ya, sekian terima kasih. Nanti kalau ada apabila pertanyaan bisa ditanyakan pada guru mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi khususnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba ya kan. Semoga nanti kita diberi kemudahan untuk mengerjakan tugas-tugas seperti ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.